teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @nana_ariati yang berjudul asli Persinggahan Mudik. Buat kalian yang sudah penasaran dan tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Alkisah, dua pemuda rantauan ibu kota yang tidak pernah sekalipun absen untuk mudik setiap tahunnya. Maklum, selain karena satu kampung, Robi dan Zidni adalah teman kos di pinggiran Jakarta. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan kimia di salah satu kampus swasta. Hampir seluruh anak kampus di 5 angkatan terakhir mengenalnya. Selain jadi senior tua, mereka dikenal sebagai mahasiswa yang tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat oleh sebab perintah sang guru. Robi adalah abang-abangan yang identik dengan dan rambut gondrongnya, sehingga sering dijuluki si gondrong. Ia adalah tipikal orang yang selalu berterus terang dan tenang dalam segala situasi. Sementara Zidni, pemuda berambut keriting dan memiliki sifat panikan. Orang-orang di kampusnya, tidak terkecuali para dosen, selalu memandang rendah karena penampilan keduanya dan berasal dari keluarga kurang mampu. 3 hari sebelum Lebaran tahun 2022, Robi dan Zidni sudah bersiap untuk pulang kampung ke Jawa Tengah menggunakan motor Honda Karisma. Setelah mengemas semua barang yang notabene lebih banyak berisi pakaian kotor, keduanya berangkat pukul 8 malam. Butuh 3 jam hingga dapat sampai di Jalan Raya Pantura, dan mulai kehabisan bensin, Zidni yang jadi supir kini mulai menunjukkan rasa khawatirnya. "Drong, coba kamu googling SPBU paling dekat sekarang. Aku tidak mau motor kita mogok. Sudah malam ini," pinta Zidni. "Aduh, masih sejam lagi, Cuk," jawab Gondrong yang ternyata sudah mencarinya duluan di Google Map. "Lah, terus bagaimana, Drong? Bahaya ini. Namanya malam itu sarangnya kejahatan. Kalau tidak ketemu penjahat, ya ketemu roh jahat." Zidni mulai menunjukkan sifatnya. "Begini saja, kamu pelanin motornya sambil tengok kiri kanan, siapa tahu ada tukang bensin eceran. Aku juga bantu mencari," perintah Gondrong. Setelah beberapa menit mereka mencari, yang dituju belum juga kelihatan. Tapi mereka melihat ada gang seukuran 2 mobil di kiri jalan. "Tuh, di depan ada gang ke dalam. Kita masuk ke situ saja," tunjuk Gondrong. "Itu kemana, Drong? Kita bakal keluar jalur kalau belok ke situ berarti," tanggap Zidni yang kini menghentikan motornya beberapa meter di depan gang. Gondrong mencoba meyakinkan kawannya. "Iya, tapi gang itu pasti mengarah ke perkampungan. Siapa tahu di dalam kita menemukan warung yang jual bensin eceran. Kalau tidak menemukan bensin, minimal kita menemukan tempat istirahat. Besok baru kita cari lagi." Mendengar penjelasan logis dari Gondrong, Zidni pun langsung tancap gas menuju gang tersebut. 15 menit kemudian, mereka akhirnya sampai pada sebuah warung pinggir jalan dengan sawah di kanan dan kiri. Prediksi Gondrong sangat akurat. Pada warung itu terdapat bensin plus tempat untuk mereka merebahkan badannya. Jika dari pinggir jalan, etalase bensin eceran itu ada di depan. Kemudian di belakangnya adalah tempat etalase jajanan, sementara di sampingnya merupakan tempat mereka rebahan. Pada bagian belakang, terdapat pintu tua yang tertutup rapat.
Pada warung tersebut tinggallah suami istri yang lebih mirip disebut kakek nenek menyambut kedatangan keduanya. "Mampir Mas, sini masuk. Dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin di sini. Kalian mau pesan apa?" sambut si nenek. "Oh iya Nek, motor kami habis bensin. Ditambah di jalan raya tidak menemukan SPBU. Ternyata dapatnya di sini. Kami pesan mie rebus, teh manis hangat, sama kopi hitam Nek," balas Sidney seraya membuka sarung tangannya. Gondrong dan Sidney setengah merebah dan kini mulai menyalakan rokok sambil menurunkan muatannya dari motor. Mulanya semua baik-baik saja, sampai lambat laun setelah mematikan rokok dan menyeruput kopi, keduanya mulai merasakan pening hingga tanpa sengaja tertidur. Pada momen inilah sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup terjadi. Keduanya sama-sama bermimpi hal yang sama. Mereka bermimpi sedang berada di dalam dandang air yang biasa digunakan untuk memasak. Ya, mereka berubah menjadi air. Keduanya hanya dapat melihat ke atas tutup dandang tersebut. Kemudian mereka mendengar suara motor yang tentu itu adalah suara motor Honda Karisma milik Yitni. "Mampir Mas, sini masuk. Dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin di sini. Kalian mau pesan apa?" sambut si nenek. "Oh iya Nek, motor kami habis bensin. Ditambah di jalan raya tidak menemukan SPBU. Ternyata dapatnya di sini. Kami pesan mie rebus, teh manis hangat, sama kopi hitam Nek," balas Sidney seraya membuka sarung tangannya. Pada mimpi itu, Gondrong dan Sidney kini sama-sama tersadar. Mereka mendengar percakapan yang sama dan sudah barang tentu itu adalah suara mereka saat awal sampai ke warung tersebut. Saat itu pula, mereka mendengar obrolan penjaga warung yang sebelumnya tidak diketahui. "Pak, itu yang di luar sepertinya bisa deh kalau jadi mangsa kita," kata si nenek. "Ibu yakin? Mereka sepertinya orang baik-baik," balas kakek. "Ngawur toh sampean Pak. Lihat saja itu penampilannya. Wis pasti anak kota yang sehari-hari tidak jauh dari mabuk dan judi," ujar nenek berupaya meyakinkan. Nenek itu kembali melanjutkan, "Sudah Pak, mumpung ada, jangan disia-siakan biar kita bisa cepat melunasi hutang-hutang kita." "Ya sudah, aku ikut sama ibu," jawab kakek yang mulai luluh. Kemudian si kakek mulai memasukkan bubuk kristal bening yang belakangan diketahui sebagai amonium nitrat ke dalam dandang itu, yang notabene ada Robi dan Sidney di dalamnya. Dikarenakan amonium nitrat dapat larut, jika dicampur dengan air maka bubuk tersebut menjadi tidak terlihat saat disajikan ke teh manis hangat yang dipesan. Akhirnya si kakek menyerok permukaan air bagian atas untuk selanjutnya dituangkan ke dalam 2 gelas teh manis hangat. Saat si kakek hendak menutup dandangnya, ia ternyata sempat menengok ke dalam air, menatap 2 pemuda itu dan berkata, "Kalian sudah tahu ya?" ujar si kakek sambil tersenyum. Dandang itu kemudian ditutup dan semuanya menjadi gelap. Mereka berdua akhirnya bangun berbarengan, kaget dan saling menatap satu sama lain. Ternyata di depannya kini sudah ada penjaga warung itu dengan ramah memberi mie dan teh manis hangat yang dipesan. Keduanya kembali saling bertatapan. Akan tetapi karena mereka kira itu cuma mimpi dan karena rasa lapar mulai datang, mereka langsung mulai memakan mie tersebut.
Sementara itu, kedua penjaga warung tersebut kembali ke dalam. Mie tersebut habis dilahap dalam 5 menit. Tentunya karena kopi telah habis duluan, mereka harus meminum teh manis hangat. Disitulah mereka berdua kembali terdiam, lalu mulai sedikit berdebat. Keduanya berkesimpulan untuk mencari air botolan yang mungkin ada di etalase. Sayangnya, upaya itu tidak dapat membuahkan hasil. Akhirnya, mereka mencoba memanggil si nenek. "Bu, maaf, boleh minta air bening saja?" ujar Zidni. "Mas, maaf, bukan ibu pelit sama air. Air yang ibu kasih itu yang terakhir. Si bapak baru mau masak di dalam," ujar si nenek yang tentunya sedang berbohong. "Oh, ya sudah, tidak apa-apa Bu," jawab Zidni sambil kembali ke depan. "Aduh, bagaimana ini Ndrong? Airnya habis. Ini ada kopi kita tapi tinggal ampasnya saja," kata Zidni. "Kita tahan kali ya, bayar, terus cabut cari warung di depan." Zidni kembali berbicara. "Kan kamu tahu, kita sampai ke sini saja karena cuma ini saja warungnya," jawab Gondrong dengan tenang. "Terus bagaimana?" Zidni kembali panik. "Ya sudah, tidak gimana-gimana, tidak ada cara lain. Kita kudu minum ini. Kalau nanti takdir harus sama dengan yang ada di mimpi kita. Yang kita tahu itu bubuk nitrat, ya jelas kita mati. Tapi minimal kalau kita mati bukan karena hati, pikiran, sama tindakan kita yang jahat," ujar Gondrong. "Ya sudah, kamu duluan saja." Zidni masih sangsi. Gondrong benar-benar menghabiskan teh manis hangatnya dalam sekali tenggak. Zidni diam, menunggu barang semenit. Akhirnya dirinya ikutan minum. Lalu keduanya kembali terdiam hampir 15 menit lamanya. Tidak lama, kedua penjaga warung tersebut keluar. Mereka kaget bukan kepalang, karena dua pemuda itu masih belum juga mati. Si Gondrong berdiri, memberi uang seharga yang dipesan lalu berkata, "Ini tolong diisikan bensin 2 liter, kembaliannya ambil saja Bu." Kini giliran kedua penjaga warung itu saling menatap satu sama lain. Saat si nenek hendak buka mulut untuk berbicara, Gondrong kembali berbicara. "Kalian sudah tahu ya?" ujar Gondrong sambil tersenyum. Nenek itu kemudian tertunduk dan segera mengisi bensin motor mereka. Setelah diisi tanpa berbicara apapun, Robi dan Zidni langsung tancap gas untuk kembali ke jalan raya. Penjaga warung tersebut memperhatikan untuk memastikan pengunjungnya itu tidak terlihat lagi dari kejauhan. Si nenek dengan panik bertanya kepada si kakek, "Pak, ini bagaimana toh? Mereka kok tidak mati?" "Aku tidak mengerti Bu. Kamu juga kan tahu, aku sudah memasukkan bubuknya ke dandang," kata si kakek. Saat mereka balik badan untuk masuk ke dalam, keduanya terperanjat karena melihat sesuatu yang tidak pernah mereka sangka. Iya, pemilik warung ini melihat dua pemuda itu sedang duduk di depan mereka menghabiskan teh manis hangatnya. Seketika penglihatan kakek dan nenek ini pun gelap. Saat tersadar, penjaga warung itu kini ada di dalam dandang air, posisi yang sama dengan yang ada di mimpi dua pemuda tadi. Dari dalam dandang air itu, mereka melihat ada yang sedang membuka tutup dandangnya. Di situ, mereka melihat si Gondrong yang selanjutnya berbicara. "Sungguh Pak, Bu, tidak ada satu jenis niat buruk sekalipun di dunia ini yang dapat mencelakai orang-orang yang menjaga sholatnya. Aku adalah penjaga dari kedua pemuda itu, pemuda yang selalu dikucilkan, dipandang serta diperlakukan rendah.
bahkan oleh 2 orang pemilik warung yang melakukan praktek pemujaan seperti kalian. Jika kalian hendak menjadikan mereka sebagai tumbal, maka kalian salah sasaran. Mereka akan selalu terlindung dari segala kejahatan, termasuk kejahatan di malam hari. Sampai jumpa di neraka, ucap Gondrong, yang langsung menutup dandang itu lalu menyalakan kompor di bawah dandangnya. Sementara itu, Gondrong dan Zidni telah masuk kembali ke jalan raya dan melanjutkan perjalanan mudik mereka setelah singgah untuk sementara. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Quran, Surat Al-Falaq 1-3.